di hari kedua. Sebelum kita memulai kegiatan praktikum, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, penampilan kelompok 3 Peradilan Hukum Pidana. Kedua, penampilan kelompok 4 Peradilan Militer. Ketiga, penampilan kelompok 5 Arbitration Mood. Keempat, penutup yang terdiri dari pengumuman juara dan penutup. Memasuki acara inti, langsung saja kami persilakan kepada kelompok 3 Peradilan Hukum Pidana untuk tampil. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum acara pidana akan menampilkan acara sidang pidana. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Adem Faisal di sini sebagai panitera, kemudian Hakim Ketua Heni Hernawati, Hakim Anggota 1 Robiansyah, Hakim Anggota 2 Ayuni Nabila, Jaksa Penuntut Umum Muhammad Fikri dan Fahrizi Aprizal, Penasihat Hukum Azahra dan Akbar Nugraha, Saksi Devira, Novi, dan Raka, dan terdakwa Denis Umarela. Pada hari ini kami akan menampilkan sidang tentang pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Denis Umarela yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat bertempat di kontrakan Cibogo Sarijadi Kota Bandung dengan dakwaan pasal 340 KUHP. Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sidang perkara pidana nomor register perkara 59-PIDUM-7 Romawi-BDG 2021 dengan terdakwa Denis Umarela siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, persidangan pada hari ini akan segera kita mulai. Bagaimana pada jaksa penuntut umum? Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Tentunya kami siap, Yang Mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah saudari siap mengikuti persidangan? Penasihat hukum terdakwa siap, Yang Mulia. Baik, pada hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 59-PIDUM-7 Romawi-BDG 2021 dengan terdakwa Denis Umarela saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap saudara hadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Yang Mulia, kepada terdakwa Denis, dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, selamat pagi saudara Denis. Selamat pagi, Yang Mulia. Baik, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Baik, bagaimana keadaan saudara hari ini? Apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya sehat, Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah benar saudara penasihat hukum dari terdakwa Denis? Iya, Yang Mulia. Kami di sini sebagai penasihat hukum dari terdakwa. Baik, silakan saudara perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktek saudara. Baik. Ya. Pada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara akan memeriksa surat kuasa dan surat izin praktik dari penasihat hukum terdakwa? Iya, Yang Mulia, kami akan memeriksanya. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas dari saudara terdakwa Denis Umarela. Bisakah saudara perlihatkan kartu identitas saudara? Baik, Yang Mulia. Baik. Benar nama lengkap saudara Denis Umarela? Benar, Yang Mulia. Bertempat tanggal lahir di Bandung 25 Mei 1999. Benar, Yang Mulia. Berkebangsaan Indonesia? Benar, Yang Mulia. Di mana alamat rumah saudara? Jalan Cibogo Atas, Sarijadi. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Wira swasta. Baik, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Baik, Yang Mulia. Saya siap. Baik, sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Saudara jaksa penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan? Ya, Yang Mulia. Kami sudah menerima salinannya. Baik, kepada saudara, silakan saudara jaksa penuntut umum untuk dapat membacakan surat dakwaannya. Baik, Yang Mulia,
Kejaksaan Negeri Bandung untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara 59/PIDUM/7 Romawi BDG 2021. Identitas terdakwa, nama lengkap Denis Sumarela, tempat lahir Bandung, umur 22 tahun, tanggal lahir 25 Mei 1999. Tempat tinggal, Kampung Cibogo, Sarijadi. Penahanan, penyidikan dilakukan pada tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan 8 Juni 2021. Penahanan dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021. Dakwaan, bahwa ia terdakwa Denis Sumarela bin almarhum Cokro Aminoto pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2021 sekiranya pukul 9 malam. Setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2021 bertempat di Sarijadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2021 pukul 4 sore korban Aden bertemu dengan terdakwa Denis untuk meminta bantuan memperbaiki ventilasi rumahnya. Namun terdakwa Denis meminta kepada almarhum Aden untuk memperbaiki ventilasi tersebut setelah urusan terdakwa selesai. Pada pukul 8 malam korban almarhum Aden menelpon terdakwa Denis dengan menanyakan keberadaannya. Namun jawaban terdakwa pada saat itu akan segera datang ke rumahnya untuk memperbaiki ventilasi rumahnya. Beberapa menit kemudian terdakwa Denis sampai di kediaman korban. Setelah memperbaiki ventilasi, pada saat itu korban belum sempat menjelaskan kepada terdakwa Denis, langsung mengayunkan linggis tersebut ke arah korban dan memukul linggis kepada korban sebanyak 1 kali sehingga korban tidak sadarkan diri. Karena terdakwa merasa perbuatan diketahui oleh almarhum Clara, terdakwa menarik kembali linggis tersebut dan memukulkan linggis tersebut kepada almarhum Clara sebanyak 1 kali. Almarhum Clara merintih kesakitan dan berusaha berteriak meminta tolong, namun suara almarhum Clara terdengar pelan. Kemudian terdakwa Denis kembali memukul linggis tersebut ke arah kepala korban almarhum Clara sebanyak 3 kali, sehingga korban almarhum Clara tidak bergerak. Selanjutnya karena terdakwa melihat almarhum Aden masih kejang-kejang, terdakwa mengayunkan kembali dan memukul linggis tersebut ke arah kepala korban sebanyak 3 kali, sehingga korban almarhum Aden tidak bergerak. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban almarhum Aden meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum mayat nomor R-SKB-2021-2021-OKF tanggal 11 Mei 2021 dari instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara. Dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia 25 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada wajah, kepala, serta patah tulang-tulang tengkorak dan pendarahan jaringan otak. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut juga mengakibatkan korban almarhum Clara meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum mayat nomor R-SKB-2021-2021-OKF tanggal 11 Mei 2021 dari instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara. Dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada dahi, puncak kepala, patah tulang tengkorak, disertai pendarahan jaringan otak akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 351 KUHP junto pasal 359 KUHP. Dengan demikian surat dakwaan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang majelis hari ini. Tanggal 26 Agustus 2021. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Muhammad Fikri SH dan Fahrizi Afrizal SH. Terima kasih. Baik, bagaimana kepada saudara terdakwa? Apakah saudara sudah mengerti dengan isi surat dakwaan yang baru saja dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Ya, baik Yang Mulia, saya mengerti. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan? Ya, Yang Mulia, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana saudari penasihat hukum? Apakah saudari akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Tentu Yang Mulia, kami akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tadi. Baik, silakan saudara bacakan eksepsi tersebut. Baik, terima kasih. Eksepsi. Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dengan nomor register 59/PIDUM/7 Romawi Bandung 2021 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
diajukan oleh tim penasihat hukum Azhara Muharrama Yusuf SHMH bersama Akbar Nugraha SHMH. Didakwa bahwa terdakwa Denny Sumarela bertempat di kontrakan Cibogo Sarijadi Bandung. Perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa Denny Sumarela alias Jablik pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2021 sekiranya pukul 9 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021 bertempat di Kampung Cibogo, Sukajadi, Sukawarna, Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bandung, 1 September 2021. Di sini kami sebagai penasihat hukum keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum. Yang mana? 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Yang kedua, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Ketiga, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak menguraikan dan tidak menjelaskan cara tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh. Bukan hanya terbatas dalam unsur delik, tetapi meliputi cara terdakwa melakukan tindak pidana. Yang keempat, surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak menjelaskan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apalagi keadaan tersebut merupakan keadaan khusus. Yang kelima, surat dakwaan batal demi hukum. Yang keenam, bahwa dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak diuraikan secara cermat, secara jelas, dan tidak lengkap tempat kejadian perkara, peristiwa tindak pidana itu terjadi. Untuk lebih jelasnya, kami kutip sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2021, bertempat di Kampung Cibogo Sarijadi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung. Kutipan di atas merupakan bagaimana jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak dapat menunjukkan secara pasti kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa. Ketidakcermatan tersebut kemudian kembali diulangi oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidiar. Kalimat atau setidak-tidaknya merupakan cerminan dari keraguan-raguan saudara jaksa penuntut umum dalam merumuskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Padahal, sikap ragu-ragu sebagaimana kita ketahui bersama akan bermuara pada ketidakjelasan. Dalam perkara ini, ketidakjelasan dakwaan jaksa penuntut umum sudah barang tentu akan sangat merugikan terdakwa. Padahal, kejelasan dan kepastian mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana merupakan faktor yang menentukan untuk pembelaan terdakwa dan ataupun hakim dalam menyusun putusannya. Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum, dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami sebagai penasihat hukum berkesimpulan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan jaksa keliru dalam sistematika dakwaan, yaitu penempatan ancaman pidana yang tidak berurut atau tidak sesuai dengan sebagai mestinya, sehingga surat dakwaan terhadap terdakwa Denny Sumarela tidak dapat diterima. Yang kedua, dakwaan tidak jelas, karena dakwaan tidak menjelaskan secara pasti dan utuh peristiwa hukum atau tindak pidana yang didakwakan. Jaksa ragu dalam menentukan waktu dan tempat, sehingga dakwaan jaksa penuntut umum menjadi kabur. Berdasarkan seluruh uraian di atas, perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sudahilah kiranya demi keadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan eksepsi terdakwa Denny Sumarela atau menyatakan surat dakwaan jaksa dengan nomor register 59-Pidum-7 Romawi-Bandung-2021 batal demi hukum, atau menyatakan surat dakwaan jaksa tidak dapat diterima dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan. Atau bila majelis hakim berpendapat lain, maka yang seadilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian surat keberatan atau eksepsi ini kami sampaikan. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Azhara Muharrama Yusuf SHMH bersama Akbar Nugraha SHMH. Terima kasih. Baik, bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah saudara sudah mengerti dengan eksepsi dari penasehat hukum? Ya, Yang Mulia, kami dapat mengerti, Mulia. Baik, bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas eksepsi dari penasehat hukum? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan tanggapan eksepsi, Yang Mulia. Namun beri kami 1 minggu dari sekarang untuk menyusunnya, Yang Mulia. Baik, Penitera 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Itu pada tanggal 2 September 2021, Majelis Hakim. Baik, karena jaksa penuntut umum belum siap dengan tanggapannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 2 September
tahun 2021 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda sidang pembacaan tanggapan eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Senin tanggal 2 September 2021, sidang perkara pidana nomor register perkara 59 garis miring 7 Romawi garis miring 2021 dengan terdakwa Denis Sumarela siap. Baik, sidang akan segera kita mulai. Jaksa Penuntut Umum, bagaimana? Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penasehat hukum, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Kami siap, Yang Mulia. Baik, pada hari ini Kamis tanggal 2 September 2021, sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 59 garis miring Pidum garis miring 7 Romawi garis miring BDG garis miring 2021 dengan terdakwa Denis Sumarela saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara Jaksa Penuntut Umum, harap saudara hadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa Denis Sumarela, harap memasuki ruang sidang. Baik, selamat pagi saudara Denis. Selamat pagi Yang Mulia. Baik, bagaimana kabar saudara hari ini? Apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya sehat Yang Mulia. Baik, kalau begitu saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Ya, saya siap Yang Mulia. Baik, sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum. Kepada saudara Jaksa Penuntut Umum, silahkan saudara bacakan tanggapan eksepsi tersebut, dan kepada para pihak untuk dapat mendengarkan dan menyimak dengan baik isi tanggapan eksepsi tersebut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Replik Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Denis Sumarela, nomor register perkara 59 garis miring Pidum garis miring 7 Romawi garis miring BDG garis miring 2021. Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang terhormat, saudara dan saudari penasihat hukum yang terhormat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara ini untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi dari saudara dan saudari penasihat hukum terdakwa Denis Sumarela yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindakan pidana pembunuhan yang mana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 351 KUHP junto pasal 359 KUHP. Setelah ini kami mempelajari dan mencermati tangkisan dari saudara penasihat hukum terdakwa Denis Sumarela, maka kami akan mengajukan tanggapan dan berpendapat berkesimpulan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan saudara penasihat hukum terdakwa Denis Sumarela sudah jelas dalam hal ini melakukan percobaan pembunuhan yang mengakibatkan korban almarhum Aden dan almarhum Clara kehilangan nyawa di tempat kejadian perkara. 3. Dalam hal ini adanya penganiayaan yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh terdakwa Denis Sumarela dengan adanya bukti hasil visum et repertum mayat nomor R/101 /SKB/2021 OKF tanggal 11 Mei 2021 dari instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara. 4. Eksepsi dari penasihat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan terkait terdakwa Denis Sumarela. 5. Dakwaan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan sebagaimana telah diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 351 KUHP junto pasal 359 KUHP. Dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang sebelumnya. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Muhammad Fikri SH dan Fahrizal Afrizal SH. Terima kasih. Baik, bagaimana saudara terdakwa? Apakah saudara sudah mengerti dengan isi tanggapan eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum? Baik Yang Mulia, saya mengerti. Baik, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap tanggapan eksepsi tersebut? Ya Yang Mulia, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya.
Baik, bagaimana penasehat hukum? Apakah saudari akan mengajukan keberatan? Baik Yang Mulia, kami akan mengajukan keberatan. Izin Majelis Hakim. Baik, bagaimana jaksa penuntut umum? Karena Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 156 KUHP setelah penuntut umum membacakan tanggapan atas surat eksepsi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum. Setelah itu, Majelis Hakim bisa membacakan isi putusan selah. Terima kasih. Ya, baik. Berdasarkan pasal 156 KUHP dan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka pada saat ini, Majelis Hakim akan melakukan musyawarah di ruang hakim untuk membuat putusan selah dan sidang diskors 2 jam. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Skors dicabut. Sidang dinyatakan dibuka kembali. Baik, sesuai dengan hasil musyawarah hakim, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan selah oleh Majelis Hakim kepada para pihak untuk dapat mendengarkan baik-baik isi putusan selah ini. Pengadilan Negeri Bandung, putusan selah dengan nomor register perkara 221-P-TB/2021-PN-BDG. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Bernama lengkap Denis 25 Mei 1999, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beralamat di Kampung Cibogo RT 5 RW 4 nomor 8 Sukawarna Sarijadi Kota Bandung, beragama Islam, pekerjaan wira swasta. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan diterima, maka pemeriksaan terhadap terdakwa Denis Umarela dinyatakan dilanjutkan dengan acuan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara 59-Pidum-7 Romawi _BDG-2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dapat memanggil saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada persidangan yang akan datang dan menunda putusan tentang biaya perkara dengan putusan akhir. Mengingat dan memperhatikan pasal 143 ayat 2 KUHP, pasal 156 ayat 1 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menolak keberatan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara 59-Pidum-7 Romawi _BDG-2021 tertanggal 12 Agustus atas nama terdakwa Denis Umarela memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. 3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk dapat memanggil saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada hari sidang yang ditetapkan. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Bandung. Menetapkan tentang biaya perkara yang akan diperhitungkan sampai dengan putusan akhir. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin, tanggal 8 September oleh kami, Henianawati Berliana SHLLM, sebagai Hakim Ketua Majelis, Robiansyah SHMH, dan Ayuni Nabila Putri SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi hakim-hakim anggota yang dibantu Adam Faisal SH sebagai panitera pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh Fahrizi Afrizal SHMH,
serta Muhammad Fikri SHMH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung serta penasehat hukum terdakwa dan terdakwa. Sekian surat putusan selah pada persidangan hari ini. Kepada saudara penasehat hukum, apakah saudara sudah mengerti dengan isi putusan selah tersebut? Baik, kami mengerti yang mulia. Baik, bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara menerima putusan selah yang telah dibacakan? Ya, Yang Mulia, kami menerima putusan tersebut. Baik, bagaimana penasehat hukum? Apakah saudara menerima putusan selah yang baru saja dibacakan? Kami akan mengajukan keberatan yang mulia. Baik, kepada panitra harap dicatat berat hukum. Baik, Yang Mulia. Dengan pemeriksaan saksi kepada saudara jaksa sudah Belum, Yang Mulia. Berikut menghadirkan saksi ke persidangan. Baik, Panitera, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 9 September 2021, Majelis. Baik, karena jaksa penuntut umum belum siap untuk dapat menghadirkan saksi pada persidangan hari ini, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Bandung, dengan agenda sidang pemeriksaan saksi. Kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 September 2021, sidang perkara pidana nomor register perkara 50 BTG garis miring 2021 telah selesai. Baik, persidangan hari ini kita. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah saudara sudah sangat? Tentunya kami Saudari penasehat hukum, apakah saudari sudah siap? Penasihat hukum terdakwa siap. Ini kami tanggal 2021. Sidang dengan perkara 9 pidung 7 miring 2002 akan dibuka pada jaksa harap dakwah yang Denis. baik saudara dakwah Denis. Baik, bagaimana saudara dalam Hari ini saya Kami sedang menghadiri orang sehari ini. Terima kasih. silakan untuk umum untuk dapat menghadirkan saksi buka untuk umum. Yang kepada Saksi Lagi buat yang mulia. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Baik, saudari hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat yang mulia. Saudari sudah siap mengikuti persidangan? Insya Allah sihat yang mulia. Baik, sebelumnya saudari harap maju ke depan dan saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Baik yang mulia. Ya. Benar nama lengkap saudari Devira Faujia. Benar. Bertempat tanggal lahir di Bandung 17 September tahun 2000. Benar yang mulia. Berkebangsaan Indonesia. Ya benar. Di mana alamat tempat tinggal saudari? Cibogo Sari Jadi Kota Bandung yang mulia. Agama saudari? Islam. Pekerjaan? Sudah swasta yang mulia. Baik, apakah sebelumnya saudari mempunyai hubungan kekerabatan dengan terdakwa Denis? Tidak yang mulia, hanya tetangga saja. Baik, hanya tetangga ya. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari bersedia untuk diambil sumpah? Insya Allah bersedia yang mulia. Baik, silakan kepada Hakim Anggota 1 untuk dapat mengambil sumpah dari saudari saksi. Baik, Hakim Ketua. Baik, Saudari Devira.
Saya akan membacakan sumpah, lalu ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar daripada yang sebenar. yang Saya bahwa sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Apakah dapat dimengerti, saudari Devira? ia dapat dimengerti yang mulia. Baik, selanjutnya proses pemeriksaan akan saya serahkan kepada Hakim anggota 1. Baik, Hakim Ketua, terima kasih. Silakan. Baik, saudari Devira, apakah saudari Devira mengenal terdakwa Denny Sumarela? Iya yang mulia, saya kenal dia tuh tetangga kontrakan saya, terus suka dipanggil Mas Jabrik sama warga sekitar. Saudari Devira, kira-kira sudah berapa lama saudari mengenal terdakwa? 1 tahun lebih ada bukan Apa saja dari kalian? yang saya tahu sih paling Mas Jabrik itu jualan buah keliling yang mulia, terus tinggal sama istrinya di kontrakan. Lalu bagaimana kepribadian terdakwa Dennis pada saat berada di sekitaran kontrakan? Mas Jabrik itu orangnya baik yang mulia, suka tolong menolong gitu sama tetangga kontrakan, tapi orangnya itu sedikit pendiam, jarang bicara gitu. Baik, saudari Devira, sekarang saya akan bertanya tentang almarhum Aden dan keluarganya. Sedekat apakah saudari dekat dengan keluarga korban? Waduh, kalau sama Pak Aden sih saya kurang dekat ya yang mulia, tapi kalau sama istrinya suka ngobrol kalau papasan. Walaupun kami kontrakannya sebelahan, tapi jarang ketemu, soalnya emang saya jarang keluar kontrakan. Yang saya tahu kalau Apa istrinya juga dengar Lalu bagaimana kepribadian almarhum Aden dan almarhum Clara di lingkungan kontrakan? mereka itu keluarga yang baik, yang itu kalau Aden gitu bercanda, orangnya ramah, Bu Clara juga ramah kalau habis masak. Apa jabatan Pak Aden? Ngeliat di pos sapam sama bapak-bapak yang lain. Baiklah, saudari Devira, di sini Anda sudah dinyatakan sebagai saksi yang mendengar, melihat para maka pada saat itu saudari Yang dia ada di sedang masak Pak di dapur. Baiklah, silakan saudari Devira memberikan kesaksiannya. Itu saya terus saya suara Pak Aden, kayak suara berantem gitu. Suara ya itu langsung ya udah saya cobain kan, soalnya Pak Aden itu pas benerin jendela, ya saya kira mungkin masih jendela. Apakah saudari ingat pukul berapa Kita bilang yang mulia. Apakah saudari tahu di dalam kontrakan almarhum Aden ada terdakwa Dennis? Kalau itu sih saya kurang tahu ya yang mulia, soalnya kan saya nggak tahu tuh Mas Jabrik kapan datangnya, saya nggak lihat. Tapi pas saya keluar kontrakan, saya lihat Mas Jabrik lagi duduk di tangga sambil megang Pada saat itu. Kalau lantai 1 yang benar saya mau ngantar makanan. Apakah saudari tahu, ingat pukul berapa saudari melihat terdakwa Dennis pada saat duduk di tangga? Sekitar jam 9:30 malam. Apakah saudari melihat gelagat aneh terhadap terdakwa Dennis? Iya, itu pas saya mau langsung pakai bikin saya takut, ya udah saya balik lagi ke kontrakan, jadi turun. Baik, terima kasih saudari Devira atas keterangannya dari saya. Ada yang tua saudari akan mengajukan pertanyaan. Tidak ada pertanyaan dari saya. Baik. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah saudara mengajukan? Dari kami belum ada yang mulia. Baik. Penasehat hukum, bagaimana? Apakah saudari memiliki pertanyaan untuk saudari saya? Yang beberapa bentuk saksi Devira. Baik, silakan. Baik, saksi Devira.
Apakah pada hari itu Anda melihat orang yang tidak dikenal di sekitaran kontrakan Anda? Atau sekitar kontrakan. Baik. Lalu apakah Anda saat keluar dari kontrakan tersebut melihat kontrakan saudara Aden Sih nggak ada ya Bu, tapi yang saya ingat itu pintu kontrakannya terbuka sedikit. Baik. Apakah Anda tidak merasa curiga pada saat itu terdakwa Denis Umarela berada di lantai 2 dan membawa linggis? Nggak sama sekali sih Bu, soalnya kan saya kira tuh Mas Jabrik tuh habis bantu Pak Aden, soalnya emang suka saling bantu gitu. Baik. Baik. Lalu lihat situasi yang aneh atau bercak darah atau bau amis di sekitaran kontrakan Anda? Nggak ada sih Bu, soalnya kan udah malam juga, gelap. Terus saya buru-buru, lagian pas habis ketemu Mas Jabrik juga saya langsung buru-buru masuk kontrakan lagi, jadi nggak ngeliat yang Mas. Baik, terima kasih Si Devira, dari kami cukup, Yang Mulia. Bagaimana kepada saudari saksi Devira? Apakah saudari memiliki keterangan tambahan terkait terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Denis? Kalau dari saya cuma itu yang saya tahu yang Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Devira atas kesaksiannya. Saudari Devira, saudari boleh meninggalkan ruang sidang, namun sebelum itu saudari silakan untuk maju ke depan dan mengambil kartu identitas saudari. baik yang mulia. Baik, pada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudari saksi hari ini? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan satu orang saksi lagi. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, harap saudara panggil saksi tersebut Kepada saudara saksi Raka, dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, selamat pagi saudara saksi Raka. Selamat pagi Yang Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Bagaimana? Apakah saudara maksud saya bisa berbicara bahasa Indonesia? Insya Allah bisa Sudah Yang siap Mulia. untuk mengikuti persidangan? Siap sekali Yang Mulia. Baik, saudara saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan saudara saksi untuk dapat memperlihatkan kartu identitas saudara. Baik Yang Mulia. Baik. Benar, nama lengkap saudara Rakendra Benar Yang Mulia. Bakir Cimahi, 3 Maret 1999. Ya, benar Yang Mulia. Berkebangsaan Indonesia. Iya Yang Mulia. Di mana alamat tempat tinggal saudara? Beralamat di kontrakan Cibogo, Sarijadi. Agama saudara? Islam Yang Mulia. Pekerjaan? Wira swasta. Baik. Apakah sebelumnya saudara mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan dengan saudara terdakwa Denis? Untuk Baik, saudara hanya tetangganya. Baik, sebelum memberikan Yang Mulia siap sedia. baik, silakan kepada hakim anggota dan saksi. Baik, Hakim Ketua. Saudari kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya ya ada yang sebenarnya. baik. Perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi Dapat dimengerti Yang Baik, untuk pemeriksaan saksi selanjutnya akan saya serahkan. Baik, Hakim. Saksi Raka, saya akan bertanya terlebih dahulu tentang terdakwa. Apakah Anda mengenal terdakwa Denis Umarela? Ya, saya mengenal dengan Pak Denis ya Bu, tetapi saya tidak terlalu Ketika di lingkungan
Dia itu sebelum pembunuhan ini ya Bu, dia itu orangnya baik ya Bu. Terus suka membantu para tetangga gitu ya. Dalam kalau ada kerja bakti atau gotong royong gitu Bu, dia pasti aktif Bu. Paling depan dia Bu biasanya. Lalu dia itu kalau dipamkan kumpul ya Bu, dia biasanya suka berbagi buah-buahan yang dari sisa penjualannya Bu. Begitu Bu. Baik. Apakah Anda juga kenal dengan istrinya? Ya, saya kenal dengan Bu Novi yang mulia. Apakah Anda tahu bahwa terdakwa Denny Sumarela itu memiliki sifat yang temperamen? Untuk sifat temperamen yang saya lihat sebelumnya itu ya Bu, kalau bapak-bapak biasanya suka jahil lah ya Bu, biasanya kepada Pak Denis ini. Dia itu nggak suka marah-marah. Biasanya langsung aja dia pulang, nggak berkata apapun, diem aja. Jadi kalem, tenang begitu yang mulia. Sekarang saya akan bertanya tentang korban. Apakah Anda mengenal korban almarhum Aden dan istrinya? Ya yang mulia, saya mengenal keduanya, tapi tidak terlalu dekat karena memang jarang bertemu ya yang mulia. Mereka itu ya, dari pagi sampai sore, jadi memang jarang bertemu begitu yang mulia. Yang Anda tahu bagaimana sifat korban almarhum Aden? Almarhum Ade malah apa yang lain cuman berlebihan aja gitu Bu. Maksud Anda bercanda berlebihan itu seperti apa? Bisa Anda jelaskan? Ya bisa Bu. Mengumbar keburukannya ya Bu. Dia itu orangnya suka gangguin ibu-ibu yang lewat Bu, genit gitu ya Bu. Ya tapi memang sudah sifat yang nempel dari dulu itu Bu. Terus dia itu suka ngata-ngatain orang yang lewat di depannya Bu. Kadang dijadiin bahan candaan gitu Bu. Juga dia yang paling paling bermasalah ini omongannya itu Bu, yang suka bikin sakit hati orang lain gitu Bu. Apakah Anda tahu bahwa itu pernah membuat sakit hati tetangga kontrakan atau kumpulan bapak-bapak pada saat Itu saya rasa tidak ada ya Bu, karena memang semua orang yang di sekitar sudah tahu akan sifatnya ya Bu, jadi sudah biasa aja Bu, memaklumi gitu ya Bu. apakah Anda tahu bahwa terdakwa Denny Sumarela itu menyimpan dendam kepada Lebih ke pribadi ya Bu, jadi memang tapi saya sekitar 2 bulan yang lalu ya spam dan ya Bu, Denis bercerita ingin memberi pelajaran terhadap Pak Aden gitu Bu. Baik, pada hari di mana saat terjadinya pembunuhan, di mana keberadaan saksi? Saya lagi nggak ada di kontrakan Bu, saya lagi di luar Bu. Bisa Anda jelaskan secara spesifik maksud Anda yang berada di luar itu di mana? Ya Bu, jadi saya setelah ya Ibu nggak ke kontrakan dulu, langsung ke rumah saudara saya Bu. Dekat dari kontrakan, ada di RT sebelah Bu. Kembali ke rumah pada pukul berapa dan bagaimana suasana saat Anda kembali ke kontrakan? Saya kembali sekitar jam 10 ya Bu, 10 malam. Untuk suasananya karena memang orang-orang ya besoknya untuk bekerja mungkin udah pada istirahat ya Bu, jadi sepi gitu Bu. Cuman saya masih melihat sekumpulan warga ada di pos satpam, masih nongkrong berbicara dengan bapak-bapak yang lain gitu Bu. Apakah Anda bertemu atau melihat dengan terdakwa saat kembali menuju kontrakan? Ya yang mulia, saya melihatnya saat di kontrakan. Bisa saudara jelaskan bagaimana kronologi saat Anda bertemu terdakwa? Baik, jadi waktu saat saya pulang dari rumah saudara saya langsung pergi ke kontrakan dan melihat tadi yang ada bapak-bapak di pos satpam. Karena saya mengantuk, saya langsung saja pergi ke atas dan terlihat pintu rumah saya terbuka gitu, yang mulia.
sontak saya panik ya, karena memang menyimpan barang-barang berharga. Saya kira ada maling gitu masuk ya Yang Mulia. Lalu saya cepat-cepat naik ke atas, saya hidupkan lampu, saya cek ruangan-ruangan, saya cek pertama ke dapur, tidak ada siapa-siapa, ke WC juga kosong. Nah, terakhir di kamar saya, karena di sana yang paling banyak saya simpan barang berharga. Saat saya buka, terus pintu kamarnya itu susah dibuka Yang Mulia. Seperti ada yang menahan. Ya, saya buka paksa dari situ. Ternyata di dalam tuh ada yang itu, dalam itu ternyata Mas Denis sendiri. Saat terbuka, Mas Denis pun kaget melihat saya pun sama ya. Karena dia masih kaget melihat saya, dia udah langsung siap memukul, Bu. Dan dipukul, untung saya nggak kena, Bu. Alhamdulillah. Kalau kena, kepala saya bocor, Bu, itu. Lalu saya teriak ya, Bu, dari situ. Mungkin orang-orang yang di pos tadi mendengar saya. Saya pun sambil keluar, sambil teriak tadi. Ternyata Mas Denis ini mengikuti saya. Karena tadi mungkin nggak kena ya, Bu. Langsung diamankan oleh warga yang mendengar tadi, Bu. Pada saat Anda memergoki saudara Denis, apakah Anda melihat bercak darah? Iya, Bu, saya melihat ada di bajunya ya, Bu. Karena bajunya warnanya putih, saya melihat ada bercak darah di bagian sininya, Bu. Dan di linggis yang dia bawa itu, Bu, di ujungnya. Sepertinya darahnya itu masih segar itu, Bu. Kalau Apa masih benar halus, linggis ini yang digunakan untuk memukul Anda? ya itu benar, Bu. Apakah ada benda lain selain linggis tersebut? Yang saya lihat tidak ada ya, Bu. Cuman linggis saja yang dia bawa. Baik, terima kasih Saudara Saksi Raka. Dari saya cukup, Hakim Ketua. Baik, bagaimana Hakim Anggota 1, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan? Ya, Hakim Ketua, saya ingin mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Baik, Saudara Raka, apakah sebelumnya Saudara Raka pernah melihat gerak-gerik terdakwa Denis yang mencurigakan pada saat itu? Pada saat itu saya sempat bertemu dengan Pak Denis, tapi saya tidak melihat sedikit pun gelagat aneh ya, Pak. Karena memang saat itu saya saling tegur sapa. Jadi memang tidak ada gitu ya, Pak. Baik, Saudara Raka, terima kasih. Dari saya cukup, Hakim Ketua. Baik, bagaimana saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi Raka? Iya, Yang Mulia. Kami ingin mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi Raka, apakah Anda tahu alasan mengapa terdakwa ingin membunuh korban Aden? Kalau untuk itu, Pak, ini menurut saya ya, Pak, kalau dilihat dari sifatnya Pak Aden, yaitu kan memang bicaranya suka kemana-mana ya, terus bikin sakit, nyelekit gitu, Pak, kalau bahasa Sunda. Orang itu memang nggak tenang ya, Pak. Mungkin itu salah satu pemicunya ya, Pak. Untuk alasan yang memang pastinya saya kurang tahu, Pak. Baik, terima kasih saudara saksi Raka. Dari kami cukup Yang Mulia. Baik, bagaimana kepada saudara penasihat hukum? Apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi Raka? Ya, Yang Mulia. Kami memiliki beberapa pertanyaan untuk saksi Raka. Baik, silakan. Baik, saksi Raka. Tadi dalam penjelasan Anda hanya melihat seorang laki-laki yang sedang bersembunyi di balik pintu Anda. Apakah Anda yakin yang membunuh itu adalah terdakwa Denis? Oh jelas, Bu. Gini ya, Bu. Logikanya malam tetapi ya, Bu. Terus dia juga saya lihat di baju darah, di linggisnya ada bercak darah, ingin menyerang saya. Ya lantas siapa lagi, Bu? Itu Baik. sudah sangat jelas sih, Bu, kalau menurut saya. Baik, cukup dari kami, Majelis Hakim. Baik, bagaimana? Baik,
Terima kasih kepada Saudara Raka. Bagaimana Saudara Raka? Apakah Saudara memiliki keterangan tambahan yang mungkin bisa Saudara tambahkan untuk kesaksian pada persidangan hari ini? Untuk bahan tidak ada, Bu. Saya meminta ya, Bu, karena ini memang pembunuhan, Bu. Nggak bisa dimaafkan ya, Bu. Tolong diberi hukuman yang seberat-beratnya, Bu. Karena ini memang bukan main-main ini, Bu. Begitu saja ya, Yang Mulia. Baik kepada terima kasih atas Saudara boleh meninggalkan ruangan sidang, namun sebelum itu silakan Saudara maju ke depan untuk dapat mengambil kartu identitas Saudara. Baik, Yang Mulia. Baik, kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah Saudara masih akan hari ini? Tidak, Yang Mulia. Dari kami hanya menghadirkan 2 saksi pada persidangan hari ini. Bagaimana penasehat hukum? Apakah Saudara akan mengajukan saksi? Iya, Yang Mulia. Kami satu orang saksi yang sudah hadir pada hari ini. Baik, kepada Saudari penasehat hukum, harap Saudari panggil ke ruang sidang saksi. Baik, kepada saksi Novi Regina, silakan memasuki ruang sidang. Baik, selamat pagi Saudari saksi Novi. Selamat pagi, Yang Mulia. Baik, apakah Saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Di persidangan? Belum Ada, Yang Mulia. Saya adalah istri dari Baik, sebelum memberikan kesaksian, apakah Saudari bersedia untuk Siap diambil bersedia, sumpah? Yang Mulia. Baik, akan Baik, Hakim Ketua. Saudari saksi Novi Regina, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari akan dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Dapat dimengerti? Siap, dapat dimengerti, Yang Mulia. baik kepada Saudari saksi. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas Saudari terlebih dahulu. Saudari saksi, silakan maju untuk memperlihatkan kartu identitas Saudari. Baik, benar nama lengkap Saudari Novi Regina. Benar, Yang Mulia. Bertempat tanggal lahir di Bandung 11 Januari 1999. Benar, Yang Mulia. Berkebangsaan Indonesia. Di mana alamat tempat tinggal Saudari? Cibogo, Sukajadi, Bandung. Yang Islam, betul. betul. Pekerjaan Buruh. baik. Selanjutnya, proses pemeriksaan saksi akan saya serahkan kepada Hakim anggota. Baik, Hakim Ketua. Baik, saudari saksi, jika saudari Tidak, Yang Mulia. Saya benar-benar yakin kalau suami saya tidak memiliki dendam terhadap. Lalu bagaimana tingkah laku Denny Sumarela pada saat berada di lingkungan kontrak? Di lingkungan kontrakan dan di rumah ya. Suami berbaur juga rajin Sendiri melakukan seperti saya benar ini saya tidak melakukan tindak kejahatan karena kemarin penuh. Baik, kalau begitu terima kasih saudari saksi Novi. Dari saya Maka
saudara-saudari akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Novi? Tidak ada pertanyaan dari saya, Hakim Ketua. Baik, bagaimana pada saudara jaksa penuntut umum? Apakah saudara ingin mengajukan pertanyaan? Bagaimana jaksa penuntut umum? Halo, jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, silakan saudara. Tindak posesif. Kalau suami saya itu selama menjalin hubungan dengan saya bukan tipe orang yang posesif, Pak. Ya kalau cemburu mungkin ada, tapi tidak pernah sampai gimana-gimana. Suami Anda lakukan jika sedang terbakar api cemburu? Apakah ada hal-hal yang mencurigakan? Tidak, Pak. Suami saya nggak pernah ngapa-ngapain atau mencurigakan gitu. Cuman dia itu nanti juga biasa. Baik, terima kasih dari kami. Cukup, Yang Mulia. Baik, bagaimana saudari penasehat hukum? Saudara. Baik, Yang Mulia. Kami dari penasihat hukum akan mengajukan. Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saksi Novi Regina. Apa yang Anda ketahui dan almarhum Aden dan istrinya, apakah mereka berdua memiliki kepribadian yang tidak disukai oleh warga kontrakan lainnya? Jujur ya Pak, kalau untuk Pak Aden, menurut saya gitu ya, selama kenal dia tuh tipe orang yang emang gak disukain gitu loh. Karena dia kadang suka ngegodain perempuan-perempuan yang lewat. Kadang juga dia suka ngejelek-jelekin orang. Pokoknya kalau bercanda itu keterlaluan Pak. Saya sendiri juga pernah sakit hati sama dia, tapi orang-orang tuh pada nggak pernah ambil pusing. Jadi saya kayak ya udahlah, lama-lama biasa aja. Itu kalau untuk Ibu Clara, saya rasa dia baik sih. Karena saya juga nggak terlalu skeptikal. Cuman beberapa kali ngobrol ya baik. Baik, berikutnya. Baik, selanjutnya apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda benar-benar tidak mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh suami Anda? Benar. Saya benar-benar yakin. Suami saya nggak mungkin melakukan perbuatan itu. Kalaupun ya kayak gitu, saya yakin ini tuh pasti ada hal yang memicu. Apalagi saya dan suami ini lagi program pembuatan anak. Nggak mungkin dia berlaku bodoh seperti ini. Baik, terima kasih Saksi Novira. Baik, kepada saudari saksi Novi Regina, apakah saudari memiliki keterangan tambahan yang mungkin bisa saudari tambahkan pada persidangan hari ini? Tidak yang mulia, tidak ada. Baik, kalau begitu saudari harap tenang dan saudari boleh meninggalkan ruang sidang, namun sebelum itu saudari harap maju ke depan untuk dapat mengambil kartu identitas saudari. Baik, sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Apakah saudara terdakwa sudah siap diperiksa keterangannya? Baik, Yang Mulia, saya siap. Baik, pemeriksaan terdakwa selanjutnya akan saya serahkan kepada Hakim Anggota 2. Baik, Hakim Ketua. Saudara Denis Umarela, bisa Anda jelaskan secara singkat dan jelaskan awal mula terjadinya perbuatan pembunuhan tersebut? Baik, Yang Mulia. Waktu pada kejadian pembunuhan itu, saya benar-benar tidak ada niatan sedikit pun untuk melakukan pembunuhan ini, Yang Mulia. Saya hanya berniat membantu membetulkan ventilasi di rumah Mas Aden. Pada saat itu, ketika saya sedang membetulkan ventilasi, kami juga ada perbincangan, Yang Mulia.
Di sela-sela perbincangan itu, lagi-lagi Mas Aden ini berkata yang senonoh kepada saya, yang membuat saya jadi sakit hati, Yang Mulia. Perkataan seperti apa yang membuat Anda cemburu kepada almarhum Aden sehingga Anda nekat membunuh almarhum Aden? Begini Yang Mulia, Mas Aden ini bukan pertama kali berbicara senonoh pada saya seakan-akan ingin merebut istri saya. Contohnya seperti ini, Bu. Mas Denis, kalau istri saya cantik istri Mas Denis, nggak akan saya suruh kerja. Saya lulus aja tiap hari, Mas. Terus Bu, ada lagi, bukan itu aja. Mas Denis, istrinya cantik banget. Sekali dua kali, oke ya Bu, saya terima. Tapi ini berkali-kali Bu, sampai benar-benar saya kehabisan kesabaran ya Bu. Mendengar omongan-omongan Mas Aden yang seperti itu terhadap istri orang. Apakah Anda tidak berpikir terlebih dahulu bahwa perkataan tersebut hanya... Apakah Anda tidak berpikir terlebih dahulu bahwa perkataan tersebut hanyalah gurauan? Baik Bu, pada awalnya saya juga mengira itu hanya gurauan. Sekali lagi saya tegaskan ya Bu, jika Mas Aden berbicara seperti itu sekali dua kali, saya bisa maafkan Bu. Tapi ini beberapa kali, ya lama-lama saya juga sakit hati Bu, membuat saya lepas kendali Bu. Lalu hal apa yang membuat Anda juga membunuh istrinya? Bukankah dia tidak ada kaitannya dengan masalah Anda dengan almarhum Aden? Baik Bu, waktu saat kejadian itu istri Aden, Mbak Clara, datang mencoba merebut linggis yang saya pegang dari belakang. Namun ketika saya menoleh, ternyata Mbak Clara ini memegang pisau Bu, yang ditujukan ke arah saya tentunya. Karena saya panik, terus saya tangkis saja Bu. Pisau itu yang dipegang sama Mbak Clara, saya tangkis tuh, terus nggak sengaja Mbak Clara terkena pukulan linggis yang saya pegang. Lalu Mbak Clara masih berontak tuh Bu di situ dengan pisau yang dia masih pegang. Terus cara spontan Berapa kali Anda memukul korban? hanya sekali Bu. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup Hakim Ketua. Baik, bagaimana kepada Hakim anggota 1? Apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa? Tidak ada Hakim Ketua. Kepada penuntut umum, apa? Ini guna atau ada benda siap. Baik, Pak. Pak, Baik. Menurut keterangan saksi sebelumnya, pada saat terdakwa ingin meminta tolong kepada saudara korban, ingin saudara terdakwa menyelesaikan sesuatu pada sore itu. Sesuatu apa yang ingin Anda selesaikan pada waktu itu? Baik Pak, sebenarnya tidak ada hal yang ingin saya lakukan pada saat itu. Saya hanya berpikir aja, kok bisa-bisanya Mas Aden ini meminta tolong kepada saya, padahal dia tuh sering banget berkata-kata yang senonoh terhadap saya. Gitu Pak. Baik, saya ingin tanyakan kembali kepada Anda, apakah Anda sudah merencanakan pembunuhan ini sebelumnya? Baik Pak, tidak ada Pak, sedikit pun tidak ada niatan. Dari hati saya tidak ada niatan sedikit pun untuk membunuh Pak. Saya pun tidak tahu sampai terjadi seperti ini Pak. Karena itu pun Baik. omongan-omongan dari Mas Aden yang membuat saya emosi dan terjadi hal seperti ini Pak.
Kami kira cukup Yang Mulia. Baik, bagaimana pada saudara penasihat hukum? Apakah saudara Terima kasih. Apa saudara Denis tidak pernah berpikir sebelumnya kaitan linggis tersebut ke korban akan menggelar tersebut? Tentu tidak, Pak. Saya tidak berpikir sejauh itu, Pak. Saya hanya melampiaskan emosi saya, dan saya pikir saya hanya memberi sedikit pelajaran Mas Aden ini karena sudah berbicara yang tidak pantas terhadap saya dan istri saya. Saya benar-benar tidak. Baik, Majelis Hakim, dari penjelasan terdakwa bahwa memang benar terdakwa ini tidak memiliki niatan ataupun keinginan untuk membunuh korban, dan dia hanya memberikan pelajaran terhadap korban ini karena telah mengatakan sesuatu yang membuat terdakwa ini emosi. Keberatan Yang Mulia, keberatan. Kami dari Jaksa Penuntut Umum keberatan. baik? Bagaimana jaksa penuntut umum? Silakan. Saya tegaskan kepada Anda, penasihat hukum, bahwa pernyataan Anda ini tidak berdasarkan hukum dan hanya mengada-ngada saja. Saya keberatan, Majelis Hakim. Baik, silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih. Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, sebelah mana pernyataan saya yang menurut Anda itu pernyataan yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan Begini saya mengatakan Para perangkat sidang harap tenang. Tetaplah mematuhi tata tertib sidang. Baik, silakan penasihat hukum untuk dapat melanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara Jaksa Penuntut Umum dan Yang Mulia yang terhormat, menurut Jaksa Penuntut Umum, pernyataan saya adalah pernyataan yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum. Saya kira pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang barusan adalah suatu hal yang tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena memang saya menyatakan pernyataan sesuai dengan apa yang telah terdakwa jelaskan. Dan memang terdakwa di sini memang tidak pernah benar-benar merencanakan hal tersebut. Hal tersebut terjadi secara spontan karena emosi terdakwa yang sudah tidak dapat dia tahan lagi. Jadi saya kira pertimbangan Baik, bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara memilih tambahan atau sanggahan? Baik, Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Sudah dijelaskan bahwa apa yang dilakukan terdakwa Denis ini melakukan tindakan pembunuhan berencana, yang mana dikenakan pasal 340 KUHP. Begini Yang Mulia, jika terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran saja, seharusnya yang dilakukan terdakwa ini hanya melakukan satu kali pemukulan. Tapi dengan adanya hasil visum Yang Mulia, bahwa terdakwa ini melakukan beberapa kali pemukulan terhadap terdakwa, terhadap korban. Artinya pernyataan Baik, harap tenang dulu sebentar. Bagaimana jaksa penuntut umum untuk dapat melanjutkan? Mohon didengarkan dulu. Begini Yang Mulia, jaksa penuntut umum hanya melihat dari sisi terdakwanya saja, tapi kita lihat dari sisi keterangan saudara saksi Raka, bahwa beberapa sebelum terjadinya pembunuhan, terdakwa ini ingin memberikan pelajaran. Kami keberatan Yang Mulia. Baik, harap tenang. Pada perangkat sidang harap tenang dulu. Silakan penasihat hukum untuk dapat meneruskan. Baik, Yang Mulia. Di sini kita keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum yang tadi. Yang mana kita harus melihat dari sisi terdakwanya, jangan hanya melihat dari sisi korbannya saja. Di sini terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan korban Aden melakukan sesuatu yang membuat amarah terdakwa terpicu, dan terkait kepada persoalan Ibu kalah dengan terdakwa Denis mencoba untuk menyerang terdakwa. Di sini perlu digarisbawahi bahwa terdakwa Denis memang tidak berniat untuk membunuh apalagi menyakiti Ibu Clara. Di sini hal ini dalam pasal 49 KUHP yang mana menyebutkan bahwa barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Dan yang mana di sini terdakwa Denis sudah memenuhi unsur tersebut, dan terkait dengan apa yang disebutkan oleh saksi Raka tidak bisa dijadikan dasar untuk menjadikan pertimbangan
dalam hal ini. Baik. sebagai jaksa penuntut umum, Baik, harap tenang dulu. Keberatan dari penasehat hukum ditolak. Silakan jaksa penuntut umum untuk meneruskan. baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ulangi bahwa apa yang dilakukan terdakwa ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Bahwa terdakwa sadar apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut akan mengancam nyawa korban. Begini Yang Mulia, menurut kami pernyataan penasihat hukum ini pernyataan pengulangan Yang Mulia. Dan pernyataan yang sudah Baik, dijelaskan harap tenang tadi. dulu penasehat hukum. Penasehat hukum harap tenang dulu. Jaksa penuntut umum sedang berbicara. Silakan jaksa penuntut umum. Begini Yang Mulia, bahwa pernyataan dari penasehat hukum tadi pengulangan kembali dari pernyataan yang sudah dijelaskan tadi Yang Mulia. Tolong kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan apa yang kami nyatakan sampaikan. Baik, bagaimana penasehat hukum? Baik, begini, Yang Mulia. Menurut jaksa penuntut umum, tadi beliau mengatakan bahwa pernyataan saya merupakan pernyataan pengulangan. Saya kira tidak demikian ya, Yang Mulia. Justru di sini, saudara jaksa penuntut umum, dialah yang melakukan pernyataan pengulangan tersebut. Karena menurut saya, apa yang telah dikatakan oleh rekan saya, itu berdasarkan hukum dan memang tidak mengada-ngada, seperti apa yang telah dikatakan oleh jaksa penuntut umum tadi di awal. Saya kira majelis hakim tolong pertimbangkan apa yang telah rekan saya tadi katakan atau sampaikan dalam persidangan kali ini, dan dimohon untuk saudara jaksa penuntut umum, Anda jangan memotong perkataan yang sedang kami sampaikan. Jadi kepada Yang Mulia tolong dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, bagaimana saudara terdakwa Denis? Apakah saudara memiliki tambahan atau sanggahan dari saudara? Baik, Yang Mulia. Kepada Yang Mulia yang terhormat, saya juga harus bertanggung jawab atas bayi yang dikandung oleh istri saya, Yang Mulia. Saya mohon keringanannya, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, apakah saudara terdakwa bersedia untuk dipanggil kembali ke persidangan jika kami masih membutuhkan keterangan dari saudara? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Untuk itu, dimohon kepada petugas keamanan untuk dapat membawa barang bukti di hadapan persidangan. Silakan kepada jaksa umum, terdakwa, dan hukum untuk dapat memeriksa barang bukti. Barang sebuah linggis yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul kepada kedua korban dari Aden dan beserta istrinya. Kemudian ada satu pakaian baju kaos berwarna putih yang saat itu digunakan untuk membunuh atau digunakan pada saat membunuh korban Aden. Satu lagi, satu buah celana berwarna coklat yang juga digunakan pada saat terjadinya pembunuhan, serta 2 lembar bukti surat hasil visum. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat tuntutan? Siap, Yang Mulia. Baik, saya persilahkan saudara untuk dapat membacakannya. Hukum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Kejaksaan Negeri Bandung untuk keadilan. Surat tuntutan nomor referensi perkara garis miring Pidum garis miring 7 Romawi garis miring BD miring 2021. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan memperhatikan hasil pemeriksaan terdakwa yang sebagai majelis hakim dalam menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Denis Umar Ella bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana telah diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu linggis yang digunakan oleh terdakwa Denis untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. 2. Satu baju dan celana terdakwa yang memiliki bercak darah. 3. 2 lembar visum
hasil surat KNKR TKIR Setkonto nomor visum 101/2021 OKF tanggal 11 Mei 2021 atas nama Dr. Muhammad Askar Dinata dan Dr. Muhammad Bima Alfala menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana telah diatur dalam pasal 2. Kami bacakan dan ini Kamis tanggal 9 September 2020. Hormat kami penuntut umum Farija Berzal Terdakwa apa mengerti dengan tersebut? Katan tersebut. Ya, pada Baik. Bagaimana hukum? Kami akan mengajukan keberatan atas surat tuntutan tersebut dan kami meminta waktu 1 minggu untuk membuat surat pembelaan. Keberatan majelis hakim. Baik. Yang diajukan oleh penasihat hukum terlalu lama, harap dipersingkat menjadi 2 hari. Baik, bagaimana penasihat, apakah saudara menerima tawaran waktu dari penuntut umum? Baik, kami menerima tawaran waktu tersebut. Karena 2 hari dari sekarang Tanggal 31 majelis hakim. Baik, karena penasihat hukum belum siap dengan pembelaan atas surat tuntutan tersebut, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjuti pada Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bandung, dengan agenda sidang pembacaan pembelaan atas surat tuntutan oleh penasihat hukum. Kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 September 2021, sidang perkara pidana nomor register perkara 59/PIDUM/7 Romawi/BDG/2021 dengan terdakwa Denis Sumarela siap dimulai. Baik, persidangan pada hari ini akan segera kita mulai. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Baik, Yang Mulia. Baik, pada hari ini Sabtu tanggal 11 September 2021 Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 59/PIDUM/7 Romawi BDG/2021 dengan terdakwa akan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara jaksa penuntut umum, harap saudara hadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Pada terdakwa Denis, harap memasuki ruang sidang. Baik, selamat pagi saudara Denis. Selamat pagi Yang Mulia. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat ini? Yang Mulia, sehat. Sehat. Baik, sudah siap saudara untuk mengikuti persidangan? Baik Yang Mulia, saya siap. Baik, sesuai dengan agenda sidang terdahulu, sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan atas surat tuntutan pada saudara penasehat hukum. Apakah saudara sudah siap dengan surat pembelaan atas surat tuntutan tersebut? Baik, kami sudah siap, Yang Mulia. Baik, saya persilakan kepada saudara penasehat hukum untuk membacakannya. Baik, terima kasih. Nota pembelaan, nomor registrasi perkara 59/PIDUM/7 Romawi BDG/2021 atas nama terdakwa Denis Sumarela kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang bertanda tangan di bawah ini, Akbar Nugraha SHMH, Az-Zahra Muharramah SHMH. Dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiar kumulatif. Ke-1, Pasal 340 Jungto Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar Pasal 338 Jungto Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, Pasal 181 Jungto Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan pertama, unsur barang siapa. Dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum dalam membuktikan unsur barang siapa hanya dengan argumentasi bahwa terdakwa Denis Sumarela bin Cokro Aminoto dalam persidangan dalam keadaan sehat dan tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, hadirnya terdakwa dalam persidangan ini tidaklah berarti unsur barang siapa langsung terbukti, tanpa dibuktikannya juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya, barulah jaksa penuntut umum dapat menyatakan bahwa unsur barang siapa telah terbukti. Dengan demikian, unsur barang siapa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana ini merupakan suatu unsur yang berkaitan. Terpenting, berkaitan dengan unsur kesengajaan ini
Maka apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau disebut objek, maka unsur kesengajaan ini meliputi unsur lain yang di belakangnya harus dibuktikan. Terkait konteks dengan rencana terlebih dahulu, maka apabila pikiran-pikiran untuk membunuh tersebut dalam keadaan marah, tidak tenang, waktu yang terlalu singkat, yang berakibat akan berpikir tergesa-gesa dan tidak terencana dalam suatu suasana kejiwaan yang tidak memungkinkan untuk berpikir dengan tenang, maka di situ tidak ada perencanaan. Dengan demikian, unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah merupakan perbuatan positif yang atau aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Dalam unsur merampas nyawa orang lain terdapat sifat objektif dan subjektif. Objektif yaitu dilihat dari perbuatannya yang menghilangkan nyawa dengan objek lain. Terdapat pada unsur ini saudara penuntut umum menyatakan terdakwa telah merampas nyawa orang lain. Dengan demikian, unsur menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Permohonan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di atas, juga analis yang telah kami paparkan, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada majelis hakim memeriksa untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Primer, 1. Menyatakan bahwa terdakwa Denis Sumarela bin Cokro Aminoto tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Denis Sumarela bin Cokro Aminoto dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya. 4. Membebankan biaya kepada negara. Subsidiar. Apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, maka kami memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan ini kami bacakan dan serahkan pada hari Rabu 1 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Bandung. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan memberikan bimbingan kepada majelis hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Az-Zahra dan Akbar. Terima kasih. Baik, bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah saudara sudah mengerti dengan isi dari surat pembelaan yang dibacakan oleh penasihat hukum? Kami mengerti, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda sidang pembacaan putusan. Kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 18 September 2021, sidang perkara pidana nomor register perkara 59-Pidum-7 Romawi BDG-2021 dengan terdakwa Denis Sumarela siap dimulai. Baik, pada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Tentunya kami siap, Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Baik, kami selaku penasihat hukum terdakwa siap untuk mengikuti persidangan. Baik, pada hari ini Sabtu tanggal 18 September 2021, sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 59-Pidum-7 Romawi BDG-2021 dengan terdakwa Denis Sumarela saya nyatakan dibuka dan terbuka. Pada saudara jaksa umum harap hadirkan terdakwa di ruang Baik, sidang. Yang Mulia, kepada saudara terdakwa Denis dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik. Selamat pagi kepada saudara terdakwa Denis. Selamat pagi, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat? Baik, Yang Mulia, saya sehat. Sudah siap saudara untuk mengikuti persidangan? Baik, Yang Mulia, saya siap. Sudah siap juga saudara untuk sudah siap saudara untuk mengetahui putusan pada hari ini? Baik, Yang Mulia, saya siap. Baik, sesuai dengan agenda sidang terdahulu, sidang hari ini adalah pembacaan putusan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini secara saksama. Putusan dengan nomor register perkara 88-PN.BDG. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, memeriksa dan mengadili pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah perkara terdakwa.
Bernama lengkap Denny Sumarela, bertempat tanggal lahir di Bandung 25 Mei 1999, berusia 22 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia. Bertempat tinggal di Kampung Cibogo, RT 5, RW 4, nomor 8, Sukawarna, Sukajadi, Kota Bandung. Beragama Islam, pekerjaan wira swasta. Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menemukan alasan terdakwa untuk dapat dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2, pasal 197 ayat 1 huruf K, pasal 24 KUHP, cukup beralasan menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini harus dibebankan kepada negara sejumlah bunyi amar putusan nanti. Memperhatikan pasal 338 KUHP junto pasal 351 KUHP junto pasal 359 Ketentuan hukum yang berkenaan pada perkara ini antara lain dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Denny Sumarela bin Cokro Aminoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi karena didasarkan kepada bela paksa. 2. Menyatakan terdakwa Denny Sumarela telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 7 tahun 5 bulan. 4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dengan menyertakan barang bukti berupa sebatang linggis berukuran panjang 95 cm, berat sekitar 2 kg, di bagian ujung linggis terdapat tekukan untuk pencabut paku serta bernodakan darah. 2. 1 baju kaos berwarna putih. 3. 1 celana panjang berwarna coklat muda, serta surat keterangan visum yang akan dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam satu tingkat peradilan sejumlah Rp5.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini, Senin 8 Oktober 2021, oleh kami, Heni Hernawati Berliana SHLLM sebagai Hakim Ketua Majelis, Robiansa SHMH, dan Ayuni Nabila SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu Adam Faisal SH sebagai panitera pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh Fahrezi Aprizal SHMH dan Muhammad Fikri SHMH sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung serta penasehat hukum terdakwa dan terdakwa. Demikian surat putusan tersebut pada persidangan hari ini. Bagaimana? Apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Kami mengerti yang mulia. Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini, saudara dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam persidangan hari ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dari kelompok 3 Peradilan Hukum Pidana telah selesai. Sebelum memulai acara selanjutnya, dimohon kepada Ibu di Perizitan Tias SHMH sebagai dosen pembimbing kelompok 3 hukum